warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Khadijah hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Khadijah, pada kesempatan kali ini saya ingin melaksanakan kegiatan praobservasi yang tujuan nantinya ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, jadi Ibu bisa lebih siap dan percaya diri dengan berbagai hal yang akan kita bahas pada hari ini. Baiklah Ibu Khadijah, jadi saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang nantinya seputar ataupun mengenai kegiatan kita pada praobservasi ini. Apakah Ibu siap? Insya Allah siap. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, saya ingin menanyakan terkait tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu terapkan? Ya. Tujuan pembelajaran yang ingin saya terapkan yaitu peserta didik dapat menentukan gradien persamaan garis yang diketahui persamaannya atau yang diketahui dua titik secara tepat. Oke, baiklah. Kemudian mengenai ataupun untuk area pengembangan seperti apa yang ingin dicapai nanti? Area pengembangannya, kalau menurut saya itu peserta didik harus mampu menghitung suatu gradien atau kemiringan persamaan garis lurus jika diketahui persamaannya atau dengan diketahui dua titik yang dilalui oleh garis tersebut. Oke, baiklah. Kemudian model pembelajaran seperti apa nanti yang akan Ibu laksanakan di kelas? Saya menerapkan model discovery learning, yaitu model penemuan terbimbing ya, mulai dari pemberian stimulus, kemudian identifikasi masalah, mereka mengumpulkan data, kemudian diolah sampai mendapatkan suatu hasil dan bisa dibuktikan. Oke, jadi nanti di situ lebih ke pencarian informasi atau untuk memecahkan masalah ya? Iya, menemukan suatu konsep kesamaan antara sesama peserta didik. Kemudian dalam melaksanakan pembelajaran nantinya Ibu akan melaksanakan ataupun menerapkan model pembelajarannya seperti apa, Bu? Model pembelajaran yaitu discovery learning dengan penggunaan strategi. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi secara singkat, kemudian memberikan pertanyaan pemantik secara terbuka sehingga siswa akan lebih memperluas wawasannya. Seterusnya saya akan membagi siswa dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian siswa berdiskusi sambil guru membimbing jalannya diskusi tersebut. Yang terakhir, saya berharap ada beberapa atau 1 dan 2 mewakili untuk mempresentasikan apa yang mereka diskusikan. Dan terakhir nanti saya sebagai guru memberikan penguatan atas apa yang telah mereka peroleh di dalam. Oke. Kemudian strategi pembelajarannya seperti apa yang ingin Ibu laksanakan nanti? Ya, seperti yang telah saya sampaikan tadi, strategi itu melalui penjelasan materi gitu. Kemudian siswa nanti akan berdiskusi dalam kelompok maksimal dengan waktu yang telah ditentukan. Kita harapkan semua siswa itu berperan aktif. Jadi kita bagi dalam beberapa diskusi, ada yang menulis, kemudian ada yang menghitung dan yang lain sebagainya, sambil dibimbing oleh gurunya. Kemudian yang terakhir, dia menyampaikan pendapat dan saling menerima pendapat teman-teman yang lain. Ya. Kemudian penilaian seperti apa yang ingin Ibu laksanakan nanti? Penilaian ini ada 2. Yang pertama, pada saat proses diskusi saya melakukan penilaian kelompok, di mana di situ akan bisa nilai lebih ke sikap ya, bekerja sama dengan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok. Jadi mana kelompok yang lebih proaktif dalam bekerja dan semua anggota kelompoknya dilibatkan gitu, dengan kelompok yang kadang-kadang hanya 1-2 orang yang bekerja. Kemudian yang terakhir,
ada penilaian individual. Itu akan saya berikan satu soal terkait pengetahuannya dari hasil diskusi dalam kelompok. Oke, baiklah. Kemudian kalau sasaran kelas dan waktu pelaksanaannya itu kapan, Bu? Sasarannya saya akan mengajar di kelas 22 di hari Jumat jam ke-2 dan 3 di tanggal 18 Oktober 2024. Oke, baiklah Bu Khadijah, terima kasih saya ucapkan karena Ibu sudah bersedia saya wawancarai. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Khadijah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Hadir semua? Jujur? Apa kabarnya? Sudah? Mampu mengubah kehidupan kalian sendiri. Kalau kalian tidak belajar di sekolah maupun di rumah, maka jangan heran nanti empat buah garis ya, dengan diketahui 2 titik yang dilalui. Ada garis apa saja bisa dibaca? Garis A, garis B, garis C, dan garis D. Kita akan membuat persamaan baru, menyusun persamaan baru dari gradien garis sejajar atau gradien garis yang saling tegak lurus. Jadi ada 3 poin. Yang ketiga, ya, Ibu harapkan kita pelajari tempoh hari. Apa rumus gradien? Siapa bisa? M sama dengan ada yang ingat? Apa rumusnya?
Saya Amsa Nadira yang bertugas sebagai pembantu dirjen. Di samping saya dari perkenalan kami ingin mengalihkan gradien garis yang saling sejajar adalah tentukan persamaan garis yang paling tinggi 12 kali 12,8 dan sejajar dengan garis yang persamaannya dengan Y sama dengan 4X plus 18. Jika garisnya sejajar maka 2 sama dengan 2/3. Y kurang Y1 sama dengan M. X kali Y1. Y kurang Y8 sama dengan 2/3. X kurang Y12. Y plus 8 sama dengan 2/3. X jawab. Untuk moderator. Silakan. Dari kelompok 4 ini bagaimana cara memastikan kalau garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Oke, terima kasih atas kelompok 4 yang sudah bertanya. Saya alihkan kepada penjawab. Bagaimana cara memastikan kalau garis-garis yang sejajar memiliki gradien? Perkenalkan diri nak ya. Perkenalkan, nama saya Edi. Kami dari kelompok 6. Mengukur jarak antara dua garis tersebut. Jika bergerak sama di dua tempat, maka bisa dipastikan garis tersebut sejajar. Akibatnya garis-garis tersebut memiliki gradien yang sama. Coba tanya sama temannya. Apa Presidennya adalah sama atau jika garis tersebut pasti sejajar. Apabila garis-garis tadi tidak lurus, maka presidennya adalah persamaan. Hasil gradien garisnya tadi tidak lurus. M1 M2 sama dengan I1/3. Dan saya Muhammad Ashraf Kanina membawakan materi saya Tinggal kembali sebagai penjawab. Dan saya kepada sebagai ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garis yang saling tegak lurus adalah berkebalikan. Untuk persamaan garis melalui titik min 18,7. 4Y sama dengan 4X tambah 18. Jawaban atau 4Y sama dengan 12X min 15. ada yang bertanya. Perkenalkan, nama saya Sirahmini dari kelompok 2 di bagian Kebalikan dari gradien yang telah diketahui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Syafira dari kelompok 3 ingin mendapati pertanyaan dari kelompok 2. Boleh
gradien garis yang telah diketahui dengan format M1 kali M2 sama dengan model 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan konsep garis lurus untuk kehidupan sehari-hari. Ibu harap kalian tidak lupa belajar.
Kita rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya Ibu Fadilah. Jadi pada hari ini sesuai jadwal, alhamdulillah kita melakukan kegiatan kelima, yaitu di mana saya akan melakukan kepada mengajak SPDI selaku guru yang digelar beberapa waktu lalu, dan hari ini mengikuti waktunya Ibu Khadijah yang telah mendampingi ataupun memberi kesempatan buat kami. Saya selaku pengajar praktik Ibu Fadilah SPDI di SD Negeri 9 ini, pada hari ini sesuai jadwal yang telah kami sepakati, saya ingin melihat Ibu Khadijah dan Ibu Fadilah melakukan observasi bahkan supervisi kelas karena setengah lalu sudah kita jalani ya dari ya. Baiklah, kita saja waktu. Nah, apa Ibu Fitri bisa ceritakan kembali area pengembangan yang telah tahu segala nanti berjalan baik dan alhamdulillah ini sudah diterima dengan bulan-bulan yang telah Ibu lewati. baik. Saya akan menjawab bahwa yang saya itu saya lebih mendekatkan kepada keterampilan dan ya areanya keterampilan. Dia merupakan diskusi, merupakan pendapat, apa pendapatnya, lebih condong ke keterampilan dan anak-anak di sini yang untuk bisa akan melakukan praktik ya. supaya terampil dalam merasakan cara berkelas. Baik, apakah sudah berhasil atau tidak area pengembangan tersebut? Alhamdulillah saya sudah berhasil. Ya itu kalau menurut saya anak itu sudah berani mengungkapkan pendapatnya, berdiskusi, kemudian ketika berdiskusi sikap yang ditekankan, sikap yang harus dia punya ketika berdiskusi juga sudah saya dapatkan. Pada saat proses pembelajaran ada kekurangan atau kendala yang Ibu Fitri hadapi pada saat Proses secara keseluruhan ya. Ya. Saya masih ada sedikit ketinggalan ya. Ketika saya mengajar itu, ketika selesai, saya baru ingat bahwa saya lupa menekankan atau bertanya bagaimana perasaan mereka pada hari itu, atau emoji ya, emoji mereka bagaimana perasaannya. Tapi agak lumayan juga tercapai karena saya juga menanyakan kenapa anak tidak sekolah atau bagaimana setelah saya membuat SPT ada sekian sudah bisa berkonsentrasi, tapi salahnya saya itu saya tidak bertanya bagaimana anak hari ini, perasaan anak-anak itu bagaimana, apakah mungkin ada yang sedih, ada yang memang lagi malas belajar atau memang lagi ada masalah, itu yang saya lupakan. sangat luar biasa ya. Saya lupa di situ. Ibu memahami perasaan mereka. Ya. Nah, kira-kira setelah kegiatan yang Ibu lakukan kemarin, adakah hal-hal yang ingin Ibu tingkatkan lagi pada saat kegiatan pembelajaran selanjutnya yang akan Pastinya saya mau tidak hanya beberapa orang yang pintar atau yang mau dan mengungkapkan pendapat, saya mau semua anak-anak mau pun, walaupun dengan dalam arti kata gitu, dalam tahapan pengetahuan yang kemampuan dia masing-masing, tidak harus mampu semua, tapi dalam kemampuan, dalam kapasitas kemampuan anak-anak tersebut. supaya anak-anak ini mampu apa yang akan dilakukan supaya hal ini bisa tercapai. Sebenarnya kalau misalnya kita ingin tercapai semua, itu memang punya tahap atau butuh waktu. Dalam kata anak-anak tersebut terkadang ada anak yang tidak berani berbicara. Nah, kepercayaan diri anak ini harus kita bangunkan satu persatu secara perlahan. Tidak bisa langsung frontal anak tersebut bisa, tidak bisa. Secara pertama kita harus membimbing Membimbing. supaya mereka
mau ada kepercayaan dirinya itu ada ya. Nah, selanjutnya siapa yang dapat membantu ibu ya untuk mewujudkan sejak perubahan ibu ini? Pastinya kalau misalnya teman ya, biasanya kan kita tanpa sejawat itu bisa menjadi partner ya, saling mengingatkan gitu. Atau dan yang paling utama ya diri sendiri, paling utama diri sendiri. Kalau ada teman sejawat yang kita bisa sharing, bisa ini. Komunitas, berkolaborasi ya. Nah, kira-kira kapan ibu ya bisa perubahan itu akan dilakukan? Pastinya ya seperti saya bilang tadi kan semua juga bertahap, tidak langsung kita misalnya saya lakukan ketika saya mau coaching atau saya mau ngajar, kita kan bisa sharing, saya membuat ini cocok nggak ya, ini bagaimana ya gitu, atau mungkin ada masukan dari teman ini ini bisa ini masukan ini, itu kan juga bisa berkolaborasi dan meningkatkan apa namanya keterampilan kita juga dalam mengajar. Memang setiap sekolah itu asal Ada komunitas, ya, sharing apa yang kita bisa kita sharing, apa yang kita tidak tahu kita bisa mendapat sharing dari teman kita, berbagi ya, mengembangkan apa yang luar biasa sekali ya. satu lagi tadi tahapan, tadi kan saya belum sempat menjawab tahapan, ya kan, tahapan pastinya kan kita tujuan pembelajaran dulu, tujuan pembelajaran, kemudian kita kan memberi informasi ke anak atau memberi materi sedikit bagaimana. Pasti anak langsung membuat kelompok. Ketika mereka membuat kelompok, kita melihat gitu anak bagaimana, misalnya kita keliling melihat bagaimana kita bimbing proses. Kemudian setelah mereka melakukan diskusi di kelompoknya, mereka lantas mereka pasti berdiskusi, kemudian kita ambil kesimpulan, baru kita melakukan refleksi apa yang mereka dapat ini, bagaimana senang tidak dengan kita, tahapannya, pembelajarannya. Sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih buat yang mengikuti atas waktunya dan juga informasinya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik telah selesai, mulai dari observasi dengan kelas dan pasca observasi. Nah, terima kasih untuk ini dan bersedia di semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam percakapan pasca observasi dengan saya Karolina, CDP Angkatan 9 Kota Sukabumi dari SD Negeri 11 Makassar. Dan hari ini saya akan ditemani oleh Ibu Mariani sebagai guru yang berobservasi dan ditemani juga oleh Ibu Suri Kusmitayani, salah satu PP CDP Angkatan 9 Kota Sukabumi. Assalamualaikum Ibu Mariani. Assalamualaikum Ibu Suri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Beberapa hari yang lalu kita kan telah melakukan kegiatan observasi dan observasi pada hari ini kita akan lanjut melakukan percakapan pasca observasi dengan tujuan ingin supaya kita bisa mengevaluasi berdasarkan pembelajaran yang sudah dimulai dari baik. Sebelumnya kan saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu Fitri terkait observasi kelas yang sudah berlangsung. Alhamdulillah sudah lega karena sudah berlalu, sudah kita jalani ya, dan sudah lega alhamdulillah. Sudah selesai ya. Nah, apa Ibu Fitri bisa ceritakan kembali area pengembangan yang telah Ibu lakukan di dalam kelas pada saat pembelajaran dan langkah-langkah atau tahapan apa saja yang sudah Ibu Fitri lakukan di dalam proses pembelajaran. Baik, saya akan menjawab bahwa yang saya itu saya lebih mendekatkan kepada keterampilan dan ya areanya keterampilan. Dia membukakan berdiskusi, membukakan pendapat, apa pendapatnya, lebih condong ke keterampilan dan Nanti anak-anak di sini dulu
bisa mempresentasi Ya. supaya nanti mereka mempresentasikan di kelas ya. Baik, apakah sudah berhasil atau tidak ada pengembangan tersebut? Gimana tadi saya menilai Alhamdulillah saya sudah berhasil. Ya, kalau menurut saya anak itu sudah berani mengungkapkan pendapatnya, berdiskusi, kemudian ketika berdiskusi sikap yang ditekankan, sikap yang harus dia punya juga berdiskusi juga kelas saya dapat. observasi dan juga Pada proses ada kekurangan atau yang kendala luar biasa memahami konteks yang kan Proses secara keseluruhan ya. Ya. Nah, saya masih ada sedikit ketinggalan ya. Ketika saya mengajar itu, ketika selesai, saya baru ingat bahwa saya lupa menekankan atau bertanya bagaimana perasaan mereka pada hari itu, atau emoji ya, emoji mereka bagaimana perasaannya. Tapi agak lumayan juga tercapai karena saya juga menanyakan kenapa anak tidak sekolah atau bagaimana setelah saya membuat SPT ada setengah sudah bisa berkonsentrasi, tapi salahnya saya itu saya tidak bertanya bagaimana anak hari ini, perasaan anak-anak itu bagaimana, apakah mungkin ada yang sedih, ada yang memang lagi malas belajar atau memang lagi ada masalah, itu yang saya lupakan. sangat luar biasa ya. Saya lupa di situ. Ini memahami perasaan mereka Ya. ya. Nah, kira-kira setelah kegiatan yang Ibu lakukan kemarin, adakah hal-hal yang ingin Ibu tingkatkan lagi pada saat pembelajaran gimana seorang TGP Pastinya saya mau tidak hanya beberapa orang yang pintar atau yang mau dan mengungkapkan pendapat, saya mau semua anak-anak mampu, walaupun dengan dalam arti kata gini, dalam tahapan pengetahuan yang kemampuan dia masing-masing, tidak harus mampu semua, tapi dalam kemampuan, dalam kapasitas kemampuan anak-anak masing-masing. supaya anak-anak ini akan apa yang akan dilakukan supaya hal ini bisa tercapai. Sebenarnya kalau misalnya kita ingin capai semua itu memang punya tahap atau punya butuh waktu. Dalam arti kata anak-anak tersebut kadang-kadang ada anak yang tidak berani berbicara. Nah, kepercayaan diri anak ini harus kita bangunkan secara perlahan. Bisa langsung frontal, bisa. Secara pertama kita harus membimbing supaya mereka Mau ada kepercayaan dirinya itu ada. Ya. Nah, sebenarnya siapa yang dapat membantu itu ya? Sejak pembahasan Pastinya kalau misalnya teman ya, biasanya kan kita tanpa sejawat itu bisa menjadi partner ya, saling mengingatkan. Atau dan yang paling utama ya diri sendiri, yang utama diri sendiri. Kalau ada teman sejawat yang bisa kita bisa sharing, bisa ini. Komunitas, berkolaborasi ya. kira-kira kapan Ibu ya bisa perubahan ini akan Pastinya ya seperti saya bilang tadi kan semuanya tidak langsung kita misalnya kita bisa lakukan ketika saya mau coaching atau saya mau ngajar, kita kan bisa sharing, saya membuat ini cocok nggak ya, ini bagaimana ya gitu, atau masukkan ini masuk ini bisa ini masukkan ini, itu kan juga bisa berkolaborasi dan meningkatkan apa namanya keterampilan kita juga dalam mengajar. memang setiap sekolah Ada komunitas, ya sharing apa yang kita bisa kita sharing, apa yang kita tidak tahu kita bisa mendapat sharing dari teman kita, berbagian mengembangkan apa yang kita. ya, luar biasa sekali ya. Satu lagi tadi tahapan, tadi kan saya belum sempat menjawab tahapan, ya kan? Tahapan langkah pastinya kan kita tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran, kemudian kita kan memberi informasi ke anak atau memberi materi sedikit bagaimana. Pasti anak langsung membuat kelompok.